Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 35. Kebetulan sekali, marilah bantu kami menangkap siluman kecil ini yang berani melarikan tunangan Pangeran Liong Bianchu. Mari bantu kami merobohkan dia dan membawa kembali tunangan pangeran itu ke lembah. Tunangan pangeran. Kang Suihua berkata lirih penuh keheranan, lalu dia mengangguk-angguk. Ah, kiranya dia telah diangkat menjadi tunangan pangeran. Cocok sekali. Cocok hidungmu. Willy membentak dan matanya melotot. Boleh kau gantikan saja kalau kau sudah ingin sekali menjadi kekasihnya. Kalau aku sih tidak sudi. Kang Suihua tidak menjawab. Seperti juga gurunya, dia bingung menghadapi keadaan yang serba runyam dan bertentangan itu. Gadis itu tunangan pangeran, Putri Hek Tiao Lomo, akan tetapi kini tertawan dan tertotok, dan gadis itu malah membantu siluman kecil agaknya. Melihat betapa guru dan murid itu bengong saja, memandang kepadanya dan kepada pertempuran itu seperti orang-orang tolol, Willy menjadi mendongkol sekali. Melihat betapa kakek bermuka hitam itu tidak melayani ajakan Hek Hualokui, timbul harapannya dan dia lalu berkata nyaring. Hek Sin Touong, biarpun julukanmu Raja Maling, kulihat engkau tidak sejahat muridmu itu. Ketahuilah bahwa aku dipaksa dan ditawan di lembah oleh pangeran brengsek dari Nepal itu yang dibantu oleh anjing-anjing tua termasuk Hek Tiao Lomo ayah palsu dan bukan ayahku itu. Aku dapat diloloskan oleh siluman kecil, akan tetapi dikejar dan... Entah mengapa, dia agaknya belum juga mampu merobohkan 2 ekor anjing tua bangka itu. Maka, kalau engkau masih mengaku sebagai orang tua yang gagah, yang pantas ku sebut Lo Cian Pue, harap kau suka membantunya. Lekaslah, Lo Cian Pue. Hahaha, kita adalah orang segolongan, kalau membantu Pangeran Nepal tentu kelak kita akan memperoleh kedudukan besar. Mari bantu kami menangkap siluman kecil yang sombong ini, Hek Sin Touong, kata pula Hek Hualokui. Suihua, kau bebaskan totokannya, akan tetapi hati-hati, jangan menginjak paku dan jangan menyedot asap itu. Tiba-tiba Hek Sin Touong berkata dan dia lalu meloncat ke dalam gelanggang pertempuran. Tangan kirinya mengirim serangan dengan tangan dimiringkan seperti pedang dan menyambar ke arah Hek Hualokui. Si muka tengkorak ini terkejut dan marah sekali melihat si Raja Maling itu ternyata malah membantu siluman kecil. Dia cepat menggerakkan tangan untuk menangkis dan mengelak. Serat! Dan ujung lengan bajunya putus seperti terbabat pedang yang amat tajam. Ah! Hek Hualokui terkejut bukan main. Kiranya maling tua ini memiliki ilmu pukulan yang demikian hebatnya. Teringatlah dia akan kepandaian murid Raja Maling ini, yang pernah mendemonstrasikan ilmu Kiam Tu Sin Chiang, tangan sakti pedang dan golok. Kalau murid perempuan itu memperlihatkan ilmu itu menggunakan pedang, kini si Raja Maling ini menggunakan tangan seperti pedang. Dia balas menyerang dan karena Hek Sin Touong juga maklum akan kelihayan ketua Kui Leong Pang ini, maka dia pun cepat mengelak dan balas menyerang. Segera terjadi pertempuran hebat, saling menyerang antara 2 orang kakek ini. Masuknya Hek Sin Touong ke dalam pertempuran ini benar-benar amat menolong Qian Bu. Tentu saja dia tidak akan dapat dirobohkan oleh 2 orang lawannya, akan tetapi dia pun sama sekali tidak mungkin dapat merobohkan mereka berdua tanpa mengerahkan Sin Kang. Kini, setelah Hek Hualokui meninggalkannya dan dia hanya menghadapi Hek Tiao Lomo seorang, Qian Bu mempercepat gerakannya sehingga Hek Tiao Lomo menjadi bingung. Dia seperti seekor beruang besar yang menghadapi seekor lebah, dia menyerang ke sekelilingnya dan lebah itu beterbangan mengelilinginya. Beberapa kali jala hitamnya menyambar di antara sinar goloknya yang bergulung-gulung, namun tak pernah berhasil karena gerakan Qian Bu terlalu cepat. Tiba-tiba Qian Bu yang mendapat kesempatan meloncat ke belakang tubuh kakek itu mengulurkan tangan dan menotok tengkuk Hek Tiao Lomo. Duk! Tubuh Hek Tiao Lomo terguling, akan tetapi karena Qian Bu tidak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga dalam totokannya tadi, kakek raksasa itu tidak lumpuh sama sekali, hanya sebagian saja dan dia masih berusaha memulihkan jalan darahnya. Qian Bu cepat menyusulkan sekali totokan lagi dan robohlah kakek itu dalam keadaan setengah lumpuh dan tidak mampu bergerak lagi. Sementara itu, Kang Suihua sudah mendekati tempat Willy rebah. Nona ini boleh jadi lihai dalam ilmu silat, terutama sekali dalam ilmu mencopet dan ilmu penyamaran, akan tetapi tentang racun, pengertiannya baru kelas 0. Maka dia menghampiri lingkaran asap dan barisan paku hijau itu dengan ragu-ragu. Jangan menginjak paku dan jangan menyedot asap itu, pesan gurunya.
Dengan hati-hati sekali Sui Hua menghampiri lingkaran itu. Melihat bahwa lingkaran asap dan paku-paku itu hanya memisahkan tempat darah pakaian hitam itu rebah dengan tempat dia berdiri sejauh kurang lebih 3 meter saja, maka dia lalu menggunakan ginkangnya dan melompat melewati lingkaran asap dan paku yang berjajar. Willy melihat itu semua dan tersenyum. Mampuslah, pikirnya. Akan tetapi dia, diam saja. Darah ini semenjak kecil dirawat dan dididik oleh seorang manusia ganas dan kejam macam Hek Tiao Lomo, maka tentu saja dia pun mempunyai watak yang ganas dan tidak mengenal kasihan, sungguh pun sering pula timbul sifat-sifat baiknya yang banyak tertutup oleh pendidikan Hek Tiao Lomo. Apalagi setelah dia ikut bersama gurunya yang baru, yaitu Cheng Cheng, seringkali dia menerima teguran-teguran dan petunjuk-petunjuk, juga dia melihat sifat-sifat dan watak-watak Cheng Cheng dan suaminya sebagai pendekar-pendekar besar yang gagah perkasa, maka banyak kegagahan yang menular pula kepadanya. Akan tetapi kadang-kadang, timbul keganasannya yang dia bawa dari pulau neraka, apalagi kalau dia sedang marah. Dan saat itu dia memang sedang marah. Dia ditotok orang, tak mampu bergerak, lalu muncul gadis baju merah yang menggemaskan hatinya. Sui Hua berhasil meloncat ke dekat Willy. Dia mencium sesuatu yang aneh dan kepalanya merasa agak pening, akan tetapi dia tidak tahu sebabnya. Bocah galak, akhirnya toh engkau membutuhkan pertolonganku, kata Sui Hua akan tetapi begitu dia bicara, rasa pening di kepalanya bertambah. Willy menjebikan bibirnya yang merah. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Kau lihat saja, bukan aku yang membutuhkan pertolonganmu, melainkan engkaulah yang akan mampus kalau tidak ada aku yang menolongmu. Tentu saja Sui Hua menjadi marah. Ingin dia menampar muka yang cantik itu. Akan tetapi gurunya telah memerintahkan dia untuk membebaskan totokan yang membuat gadis baju hitam ini tak dapat bergerak. Dia tidak berani membangkang terhadap perintah gurunya. Pula, dia kini tahu bahwa gadis ini ternyata bukanlah anak Hek Tiao Lomo, bukan sekutu si pangeran bahkan dipaksa untuk menjadi istri pangeran itu. Malah gadis ini ditolong oleh siluman kecil. Hal ini sedikit banyak membuat dia mengiri juga. Manusia macam engkau ini mana pantas ditolong orang, dia bersungut-sungut akan tetapi kembali kepalanya seperti dihantam orang rasanya kalau dia bicara. Maka dia tidak mau bicara lagi dan cepat dia menggerakkan tangan hendak membebaskan totokan yang melumpuhkan Willy. Nanti dulu, kata Willy. Totokan ini dilakukan oleh Hek Tiao Lomo, orang macam engkau mana mampu membuyarkannya? Hayo kau totok jalan darah intai hiat. Yang keras, karena ilmu totok iblis tua itu adalah susat jio, tidak mudah dibuyarkan. Sikap dan kata-kata Willy benar-benar membuat Sui Hua menjadi mendongkol bukan main. Bocah ini benar-benar sombong, pikirnya. Akan tetapi karena dia tentu akan makin diejek dan makin dipermainkan kalau dia gagal membuyarkan totokannya, maka dia lalu menotok dengan pengerahan Lue Kangnya ke arah jalan darah intai hiat di punggung Willy. Duk! Totokan itu keras sekali, membuat punggung Willy terasa sakit akan tetapi segera dapat bergerak lagi. Akan tetapi sebaliknya, Sui Hua mengeluh dan roboh terguling dalam keadaan pingsan. Willy bangkit berdiri, mengurut-urut lengan dan kakinya yang terasa kaku sambil memandang kepada Sui Hua dengan senyum mengejek. Tiba-tiba terdengar seruan Hek Sin Touong. Hei, apa yang terjadi dengan Sui Hua? Dia hendak melompati lingkaran asap itu, akan tetapi Willy cepat mencegahnya dengan teriakan. Touong, jangan meloncat ke sini. Dia juga keracunan setelah meloncat ke sini, biar aku membawanya keluar. Kiranya Hek Hua Lokui juga sudah dapat dirobohkan dengan totokan. Ketika Qian Bu tadi berhasil merobohkan Hek Tiao Lomo, dia melihat betapa pertempuran antara Hek Hua Lokui dan Raja Maling itu masih berlangsung dengan amat hebatnya. Si Raja Maling itu memang lihai sekali. Ilmu Kiam Tu Sin Chiang membuat kedua tangannya seperti golok dan pedang, bahkan hawa pukulannya saja telah berubah menjadi seperti sinar pedang yang mampu merobohkan lawan tangguh. Sebaliknya, Hek Hua Lokui juga mengeluarkan ilmunya yang mujizat itu, Pek Hiat Hoat Lek yang telah berhasil membuat Qian Bu terluka dan keracunan. Qian Bu mengkhawatirkan keselamatan si Raja Maling, mengingat akan jahatnya ilmu pukulan darah putih itu, maka dia cepat meloncat dan mempergunakan kecepatannya untuk menotok jalan darah di tengkuk Hek Hua Lokui. Kakek itu mengeluh dan terpelanting, dan saat itu dipergunakan oleh Hek Sin Touong untuk menyusulkan totokannya sendiri yang dilakukan dengan kekuatan penuh sehingga Hek Hua Lokui roboh dan pingsan.
Mendengar ucapan Willy, Heksin Touong terkejut dan ragu-ragu. Harap turut saja kata-katanya, Lo Cianpue, dia memang ahli dalam hal racun, kata Qian Bu dan dia sendiri pun cepat duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya untuk mengumpulkan hawa murni dan melawan hawa beracun yang melukai dadanya. Willy mengempit tubuh Sui Hua, menggunakan sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidung gadis baju merah itu dengan mengikatkan sapu tangan di depan muka gadis itu, kemudian dia melompat keluar melalui atas lingkaran asap yang mulai mengecil dan padam itu. Akan tetapi, begitu dia melihat Qian Bu duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya, Willy terkejut dan dia melepaskan tubuh Sui Hua yang masih pingsan itu ke atas tanah dan tergopoh-gopoh dia menghampiri Qian Bu tanpa mempedulikan lagi kepada Sui Hua. Tentu saja Heksin Touong menjadi bingung dan sibuk memeriksa dan mencoba membuat sadar muridnya yang pingsan itu. Qian Bu, kau kenapa? Apakah kau terluka? Willy berlutut di dekat Qian Bu dan bertanya dengan penuh kekhawatiran. Qian Bu membuka matanya, tersenyum. Hekwa Lokui mempunyai pukulan aneh, tanpa ku ketahui lebih dulu terkena hawa beracun dari pukulannya, akan tetapi perlahan-lahan dapat kusir dengan sinkang. Ah, kau terkena Pekhiato Atlek? Aku tahu macam apa pukulan iblisnya itu. Dan kau bilang perlahan-lahan? Aku mempunyai obat penawar segala racun, buatan Subo yang amat cespleng, manjur, sekali. Gadis itu segera mengeluarkan buntalan besar dari dalam saku bajunya dan membuka buntalan itu, memilih-milih obat. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus obat pulung berbentuk bundar-bundar kecil seperti tahi kambing dan memberikan 2 butir kepada Qian Bu. Kau telan ini dan tentu hawa itu akan mudah terusir, katanya. Qian Bu maklum akan kelihayan darah ini tentang segala racun, maka dia percaya, menerima 2 butir obat pulung seperti tahi kambing itu dan menelannya sekaligus. Rasanya agak pahit, akan tetapi mengandung manis dan baunya tidak seperti tahi kambing, melainkan agak harum. Begitu 2 butir obat pulung itu memasuki perutnya, terdengar perutnya berkeruyuk dan ada hawa panas berkumpul di situ. Qian Bu kaget dan girang sekali. Tak disangkanya obat tahi kambing itu benar-benar hebat sekali, maka dia lalu menggunakan sinkangnya, perlahan-lahan mendorong hawa panas itu ke arah dadanya. Benar saja, hawa panas yang terdorong sinkangnya itu seolah-olah seperti api yang membakar hawa beracun yang menyesakkan dadanya. Hawa beracun itu menjadi asap dan membubung naik melalui hidung dan mulutnya dan dia mencium bau yang amis bercampur bau harum obat tadi. Qian Bu adalah seorang pendekar muda yang sakti, memiliki sinkang yang amat hebat. Andai kata dia tidak diberi obat sekalipun dengan sinkangnya dia tentu akan mampu mengusir hawa beracun itu. Akan tetapi hal itu akan memakan waktu agak lama karena dia harus berhati-hati mengerahkan sinkangnya. Kini, obat yang manjur itu membuat dia dalam waktu singkat dapat mengusir hawa beracun dari pukulan Pekhiato Atlek. Tai Hiap, Li Hiap, harap Jiwi, Anda berdua, sudi menolong muridku ini, tiba-tiba Heksin Touong berkata sambil mendekati Qian Bu dan Willy setelah dia melihat pemuda itu kini membuka mata dan tersenyum, mukanya juga tidak sepucat tadi tanda bahwa pemuda itu telah sehat kembali. Heksin Touong adalah seorang tokoh Kang Ou yang pandai, akan tetapi tentang urusan racun dia pun tidak banyak tahu, maka melihat keadaan muridnya dia merasa khawatir bukan main. Sudah dicobanya dengan segala kekuatannya untuk menyadarkan muridnya, akan tetapi usahanya sia-sia belaka dan wajah Sui Hua kini malah menjadi kebiruan, maka dia menjadi gelisah dan tanpa sungkan-sungkan dia lalu minta tolong kepada siluman kecil dan putri Hek Tiao Lomo itu. Willy yang melihat Qian Bu telah sembuh, lalu bangkit berdiri dan menghampiri Sui Hua. Touong, muridmu ini mulutnya jahat sekali, maka sudah sepantasnya dia menerima hajaran ini. Kuharap saja lain kali engkau suka menjaga agar mulutnya jangan suka menghina orang. Enci Willy, jangan kurang ajar, harap lekas sembuhkan dia. Qian Bu berkata dengan alis berkerut. Baru saja ku sembuhkan kau sudah lupa lagi, ya? Engkau ini adik macam apa berani bicara kasar kepada encinya? Dalam keadaan biasa, tentu Heksin Touong akan merasa heran sekali mendengar ucapan mereka berdua itu, akan tetapi karena dia amat khawatir melihat muridnya, dia tidak mempedulikan hal lain dan cepat berkata kepada Willy. Nona yang baik, harap Nona sudi menolong muridku dan aku Heksin Touong tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Wajah Willy berseri-seri dan mulutnya yang manis itu tersenyum, matanya bersinar-sinar penuh kebanggaan. Biarpun hanya seorang maling, namun kakek ini adalah raja maling.
Seorang tokoh Kangou yang amat terkenal, namanya menjulang tinggi di seluruh perbatasan Honan dan Hopei, juga di seluruh pantai Pohai. Dan kini raja ini, biarpun raja maling, telah minta tolong kepadanya dengan ucapan yang demikian halus dan menghormat. Tentu saja dia bangga sekali. Aku akan mengobatinya dan pasti cepat sembuh. Aku mengenal racun-racun itu. Racun yang membakar tanah itu adalah racun yang amat berbahaya. Cairan itu kalau mengenai kulit akan membuat kulit, daging dan tulang hancur sama sekali, kecuali rambut saja cairan itu tidak mampu menghancurkan. Dan baunya juga berbahaya, karena asap racun itu dapat memabukkan orang. Iblis tua muka tengkorak itu memang paling suka memakai racun cuka busuk seperti itu. Dan tentang paku yang digunakan oleh ayah. Oleh tua bangka pulau neraka itu hanyalah mainan kanak-kanak saja bagiku. Kau lihat. Dia lalu menghampiri paku-paku itu setelah asap beracun itu kini padam, dan menggunakan kedua tangannya, sembarangan saja dia mencabuti paku-paku itu dan melempar-lemparkannya ke samping. Paku-paku itu mengeluarkan bunyi bercuitan, menancap pada batang dua pohon yang berdekatan. Dan seketika, pohon-pohon itu menjadi layu, daun-daunnya melayu dan rontok, menjadi gundul dan mati dalam waktu sebentar saja. Wajah Hek Sintowong menjadi pucat. Bukan main. Nona yang baik, tolonglah muridku ini. Tapi dia tadi bicara kasar kepadaku. Willy berlagak jual mahal. Hui. Enci Willy. Cepat kau obati dia. Qian Bu berkata dengan suara keras. Willy mengerling kepadanya. Agaknya engkau sudah jatuh tergila-gila kepada seorang gadis berpakaian merah muda, ya? Siapa tahu siluman kecil kiranya paling suka pada pakaian merah, Enci Willy, jangan main-main begitu. Orang sedang terancam bahaya maut, mengapa kau main-main seperti itu? Ingat, kedatangan mereka berdua ini telah menyelamatkan kita. Engkau tidak membalas budi malah menggoda orang. Willy bersungut-sungut ditegur oleh Qian Bu, dan makin segan saja untuk turun tangan mengobati Sui Hua. Melihat ini, Hek Sintowong yang sudah berpengalaman itu segera dapat mengenal watak si gadis yang aneh, ganas dan manja ini, maka dia lalu berkata, Nona, aku berjanji akan menegur muridku dan selanjutnya dia tidak akan berani lagi bersikap kasar terhadapmu. Kakek itu lalu menjura kepada si gadis galak dan berkata, kalau muridku telah berlaku salah, biarlah aku sebagai gurunya mintakan maaf kepadamu. Willy memang seorang dara yang aneh. Dia memang dahulunya selalu dimanja oleh Hek Tiao Lomo, akan tetapi pada dasarnya dia mempunyai watak yang baik dan ramah. Kini, melihat kakek itu begitu menghormat kepadanya, dia cepat-cepat menjura dan berkata dengan muka merah sekali. Touong. Jangan begitu. Sebetulnya aku pun telah bersikap kasar, kau maafkanlah aku yang muda. Biar kuobati muridmu sekarang juga. Dia lalu berlari menghampiri Sui Hua yang masih rebah terlentang dalam keadaan pingsan itu. Diambilnya obat bubuk dari bungkusannya, lalu diambilnya pula sebotol obat cair seperti arak. Dengan tutup guci arak yang berbentuk cangkir itu, dia menuangkan arak obat ke dalamnya, mencampurnya dengan obat bubuk itu. Nampak cairan seperti arak itu mengeluarkan suara mendesis dan asap mengepul dari dalam cangkir tutup guci. Kemudian, Willy membuka sebuah bungkusan lain dan menaburkan sedikit bubuk merah ke dalam hidung Sui Hua. Semua gerakannya ini diikuti penuh perhatian oleh Hek Sintowong dan Qian Bu. Diam-diam pemuda berambut putih itu merasa kagum dan juga geli menyaksikan sikap Willy yang benar-benar menjadi seorang tukang obat atau seorang yang hendak bermain sulap sebelum menjual obatnya. Jari-jari tangannya begitu cekatan dan sikapnya begitu pasti. Ceringgig. Tiba-tiba Sui Hua berbangkis dan dia menjadi setengah sadar. Kesempatan ini dipergunakan oleh Willy untuk mengangkat kepala gadis itu dan mencekokkan obat dari cangkirnya. Terdengar suara kelegak-leguk karena Sui Hua terpaksa menelan obat itu, kemudian Willy merebahkan kembali kepala gadis itu dan bangkit berdiri, membereskan bungkusan obatnya dan menoleh ke parat Hek Sintowong sambil tersenyum. Dia sudah sembuh, sudah terbebas dari cengkeraman maut racun itu, katanya seenaknya, lalu menoleh dan memandang kepada dua orang kakek yang masih rebah tak mampu bergerak karena tertotok jalan darah mereka. Akan tetapi, mengapa dia belum sadar, Nona? Hek Sintowong bertanya dengan suara yang nadanya masih khawatir. Willy menoleh ke arah Sui Hua dengan sikap tak acuh, lalu berkata, dia belum kentut, sih.
seperti muridmu sekarang juga. Dia lalu berlari menghampiri Sui Hua yang masih rebah terlentang dalam keadaan pingsan itu. Apa? Kakek itu bertanya sambil membelalakan matanya, bingung dan tidak mengerti, mengira darah berpakaian hitam itu masih marah. Racun itu sudah buyar, akan tetapi kalau dia belum kentut, dia tidak akan sadar. Kalau dia sudah kentut, itu tandanya dia sembuh benar-benar dan sadar. Sambil berkata demikian, Willy kini melangkah menghampiri Hek Tiao Lomo. "Enci, benarkah kata-katamu itu?" tanya Kian Bu sambil mengikutinya, khawatir kalau gadis itu melakukan hal-hal yang tak dikehendakinya. Akan tetapi baru saja Kian Bu bertanya demikian, dari sebelah belakangnya terdengarlah suara itu. Pret. Suara kentut yang nyaring. Nyaring dan merdu. Hampir Kian Bu tertawa. Mengapa kentut seorang darah cantik juga cantik terdengarnya? Bisa merdu? Bukan main. Suhu. Syukurlah, kau telah sembuh, Sui Hua. Dengar, yang menyembuhkanmu adalah nona berbaju hitam itu, maka jangan sekali-kali kau bersikap kasar kepadanya. Kalau tidak ada dia. Selanjutnya Kian Bu tidak lagi mendengarkan kata-kata kakek raja maling itu kepada muridnya karena perhatiannya tertumpah kepada Willy. Gadis ini menghampiri Hek Tiao Lomo, berdiri dan memandang sebentar dengan sepasang mata terbelalak dan berapi-api, kemudian dia mengambil golok gergaji milik bekas ayahnya itu dan tanpa berkata apapun dia lalu mengayun golok itu ke arah leher Hek Tiao Lomo. Singgi. Trak. Golok itu terpental oleh hantaman batu kecil yang dilontarkan oleh Kian Bu, sabetannya menceng dan hanya mengenai pundak Hek Tiao Lomo sehingga pundak kiri kakek itu terluka dan mengeluarkan darah. Akan tetapi Willy juga tidak mampu memegang gagang golok lebih lama lagi karena hantaman batu itu membuat tangannya tergetar hebat dan terpaksa dia melepaskan golok dan menoleh kepada Kian Bu dengan mata berapi karena marahnya. Kau malah membantu dia, bentaknya marah. Kedua tangannya siap dengan pasangan kuda-kuda, siap untuk bersilat dan menyerang Kian Bu. Kakinya memasang kuda-kuda dengan satu kaki kiri berdiri tegak, kaki kanan diangkat ke lutut seperti jurus Kim Ketok Lip, dan tangan kanan dengan telapak ke atas ditarik ke depan pusat, tangan kiri terbuka miring di depan dada. Dia telah memasang kuda-kuda jurus Jeng Pai Kuan Im, memuja Kuan Im dengan tangan miring, dan menghadapi Kian Bu dengan sikap marah. Kian Bu sejak tadi sudah merasa curiga dan menduga bahwa tentu gadis itu akan melakukan serangan kepada Hek Tiao Lomo. Kalau orang lain yang melakukan serangan dan membunuh kakek iblis itu, agaknya dia tidak akan mencampurinya dan akan membiarkan saja. Memang kakek iblis pulau neraka ini adalah seorang manusia yang berwatak iblis, sudah sepantasnya kalau dibunuh 100 kali pun. Akan tetapi, dia teringat bahwa Willy adalah seorang yang sejak kecil dirawat dan dididik oleh kakek itu, dan betapa kakek itu amat menyayangi Willy. Maka, kalau dia membiarkan gadis itu membunuh Hek Tiao Lomo, berarti dia membiarkan gadis itu menjadi seorang manusia Bong Impuegi, manusia yang tidak ingat budi orang lain. Padahal, dia merasa suka sekali kepada Willy dan bahkan diam-diam mengharapkan agar gadis yang dia tahu mencinta kakaknya ini kelak akan menjadi jodoh kakaknya. Tentu saja dia tidak membiarkan gadis itu menjadi seorang manusia durhaka dan dia telah menghalangi gadis itu membunuh Hek Tiao Lomo. Enci Willy, tidak sepantasnya kalau engkau membunuh dia. Kian Bu menegur, suaranya tegas dan berwibawa. Willy membalikkan tubuhnya menghadap Hek Tiao Lomo dengan mengubah kedudukan kakinya, sikapnya menyerang, akan tetapi dia mengerling ke arah Kian Bu, lalu menggeser lagi kakinya menghadapi pemuda itu, kembali memasang kuda-kuda, siap untuk menyerang. Semua gerakannya dilakukan dengan gerak silat sehingga nampak lucu sekali, akan tetapi wajahnya sungguh-sungguh dan matanya berapi-api. Kau tahu apa tentang pantas atau tidak? Akhirnya dia berkata lantang. Kau tahu apa tentang balas-membalas? Hutang luka dibayar luka, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang kebaikan dibayar kebaikan. Dia telah membunuh ibu kandungku, maka aku harus membunuhnya. Apakah kau hendak menghalangiku? Kian Bu menarik napas panjang. Sama sekali bukan hendak menghalangimu membunuhnya, melainkan menghalangimu menjadi seorang yang tidak mengenal budi, seorang yang Bong Impuegi, dan yang namanya akan dikutuk manusia di seluruh dunia selama-lamanya. Saking heran dan penasaran, Willy lupa akan kuda-kuda silatnya dan kini dia melangkah biasa menghampiri Kian Bu,
lalu berdiri di depan pemuda itu dengan kedua tangannya bertolak pinggang sehingga jari-jari kedua tangannya melingkari pinggangnya dan saling bertemu karena pinggangnya kecil ramping seperti pinggang lebah kemit, lebah hitam coklat yang pinggangnya kecil sekali. Aku hendak membunuh orang yang telah membunuh ibuku dan kau bilang aku seorang yang tidak mengenal budi, seorang yang Bong Impuegi. Kian Bu, apa artinya ucapanmu itu? Tanyanya, lebih heran daripada marah karena dia tidak percaya bahwa pendekar sakti ini mau mempermainkannya. Enci, bukankah kau tadi mengatakan bahwa hutang luka dibayar luka, hutang nyawa bayar nyawa, dan hutang kebaikan? Bayar kebaikan, sambung Huili melihat pemuda itu berhenti seolah-olah lupa lanjutannya. Nah, belasan tahun lamanya Hek Tiao Lomo merawat dan mendidikmu dengan segala rasa kasih sayang, bukankah itu berarti bahwa engkau hutang kebaikan kepadanya? Engkau harus membayar hutang kebaikan itu dengan kebaikan, Enci. Sebaliknya engkau hendak membunuhnya, bukankah itu berarti bahwa Enci akan menjadi orang yang tidak ingat budi? Huili tertegun dan melongo, bingung. Akhirnya dia berkata ragu. Akan tetapi dia telah membunuh ibuku. Heh, siapa membunuh ibumu? Dia mati sendiri, tidak kubunuh, terdengar Hek Tiao Lomo berkata. Dia adalah seorang manusia iblis, maka biarpun tadi nyaris tewas dan kini pundaknya terluka, dia tidak kelihatan gentar sedikit pun juga. Tutup mulutmu yang busuk. Huili memaki. Engkau memaksa dia, biarpun tidak membunuh dengan tanganmu, akan tetapi engkau yang menyebabkan ibuku mati. Kian Bu, dia menyebabkan kematian ibu, kalau aku tidak membalas, bagaimana kelak aku dapat menghadapi arwah ibuku di alam baka? Enci, sebaiknya engkau memenuhi semua peraturan balas-membalas itu. Engkau memang berhak membalas kematian ibumu, akan tetapi engkau pun harus membalas kebaikannya terhadap dirimu. Kalau sekarang kau balas kematian ibumu dan kau membunuhnya, mana bisa engkau membalas kebaikannya terhadap dirimu selama belasan tahun itu? Sebaliknya, kalau engkau lebih dulu membalas kebaikannya, lalu kelak engkau membalas kematian ibumu dan membunuhnya, juga belum terlambat. Kian Bu menggunakan segala akalnya untuk mencegah gadis ini membunuh Hek Tiao Lomo. Dia memang bisa saja menggunakan kepandaian untuk mencegah pembunuhan itu, namun hal itu tentu akan menjadi kurang baik. Sebaiknya kalau dia dapat menginsafkan gadis ini dengan omongan saja. Benar sekali, adik Huili. Omongannya itu benar sekali. Tak mungkin seorang gadis gagah perkasa dan baik budi seperti engkau sampai tidak membalas budi kebaikan orang. Tiba-tiba terdengar suara merdu dan ternyata yang bicara itu adalah Sui Hua. Tadi gadis ini telah siuman dan benar saja, dia telah sembuh sama sekali. Dia mendengar penuturan gurunya bahwa yang menyelamatkan dia adalah Huili. Kemudian dia mendengar percakapan antara Huili dan Kian Bu atau yang dikenalnya sebagai siluman kecil. Dia ikut merasa terharu mendengar bahwa ibu gadis itu mati karena Hek Tiao Lomo. Jadi terang bahwa gadis itu bukanlah anak iblis jahat itu. Juga mendengar bahwa Huili disebut Enci oleh siluman kecil, lenyap rasa iri dan tidak senangnya terhadap Huili. Tadinya dia mengira bahwa gadis secantik jelita itu tidaklah mengherankan kalau menjadi pacar siluman kecil dan dia merasa iri karena memang dahulu pernah dia kagum sekali terhadap siluman kecil. Huili yang mendengar ucapan ramah itu lalu melirik ke arah Sui Hua. Kemarahannya terhadap Sui Hua sudah lenyap dan kini beralih kepada Kian Bu yang hendak menghalangi dia. Akan tetapi uraian Kian Bu yang diperkuat oleh Sui Hua itu membuat dia menjadi bingung dan ragu-ragu. Kalau begitu, apa kau minta agar aku membalas segala kebaikannya selama belasan tahun ini? Dia telah memondong dan menimangku, apakah aku pun harus menggendong dan menimang-nimangnya? Apakah aku harus merawatnya sampai belasan tahun? Dia makin penasaran. Kian Bu tertawa. Tidak usah sejauh itu, Enci Huili. Cukup kalau engkau tidak membunuhnya sekarang, berarti engkau telah melepas kebaikan yang boleh menebus semua kebaikannya itu. Kalau kelak ada kesempatan dan engkau membunuhnya, bukankah berarti hari ini engkau telah menebus kebaikannya itu? Wah, terlalu enak buat dia. Huili berkata dengan alis berkerut. Kalau begitu, apakah kita harus membebaskan dua orang monyet tua ini dan minta maaf dan menghaturkan selamat jalan kepada mereka? Membekali uang untuk mereka sebagai bekal biaya perjalanan. Karena jengkel Huili mengeluarkan kata-kata yang berlebihan itu. Sui Hua adalah seorang yang terdidik. Dia tahu bahwa kejengkelan hati nona berpakaian hitam itu betapapun juga harus dipuaskan. Maka dia lalu maju dan berkata, Adik Huili,
Kalau aku boleh mengusulkan, mereka itu tidak perlu dibunuh agar engkau tidak dianggap tak kenal budi, akan tetapi perbuatan mereka pun harus dihukum. Mereka tertotok, bagaimana kalau mereka itu dikubur hidup-hidup di tempat ini? Wah, cocok. Willy bersorak. Dia merasa mendapat teman untuk menentang Qian Bu. Dan dia sudah mendekati Sui Hua dan memegang lengannya. Kau memang orang cerdik, Enci. Nah, siluman kecil, kau bisa bicara apa menghadapi dua orang darah yang cerdik seperti kami? Siluman kecil memandang Sui Hua dengan heran, akan tetapi dia melihat darah berpakaian merah itu berkedip kepadanya, maka dia mengangkat pundak dan berkata, "Terserah, asal kalian tidak membunuhnya." Adik Willy, terang bahwa kau tidak bisa membunuhnya sebelum kau membalas kebaikannya. Nah, kau membebaskan dia dari kematian, itu berarti sudah membalas kebaikannya. Sekarang, mari kita kubur mereka, mengubur hidup-hidup asal jangan sampai mereka mati. Loh? Dikubur hidup-hidup mana bisa tidak mampus? Tanya Willy bingung. Kita kubur tubuhnya saja biar kepalanya di atas tanah. Bukankah dengan demikian mereka akan tersiksa sekali? Mereka tertotok, kalau sudah tiba saatnya terbebas dari totokan, tentu orang-orang selihai mereka itu akan mampu membebaskan diri. Sementara itu, biar mereka tahu rasa. Dengan demikian engkau telah melaksanakan dua macam pembalasan budi, budi baik dibalas baik dan budi busuk dibalas busuk. Willy girang sekali dan bersorak, bertepuk tangan seperti anak kecil mendapatkan mainan baru yang menarik. Bagus sekali, Enci. Hayo kita kerjakan, kau bantulah aku. Dua orang darah yang sama cantik manisnya itu lalu mengerahkan tenaga mereka untuk menggali lubang di atas tanah. Mereka adalah gadis-gadis remaja yang cantik dan halus. Akan tetapi jangan kira bahwa tangan yang berkulit halus itu tidak mampu menggali lubang yang besar dengan cepat. Tangan-tangan halus itu mengandung tenaga luekang yang hebat sehingga sebentar saja mereka masing-masing telah menggali sebuah lubang. Kini keduanya menyeret tubuh Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui, melempar mereka ke dalam lubang lalu menutupi lubang itu sehingga dua orang kakek iblis itu dikubur sampai ke leher mereka. Tentu saja Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui menyumpah-nyumpah dan memaki-maki kalang kabut. Mereka adalah dua orang kakek sakti dan kalau hanya ditanam seperti itu saja, mereka tidak merasa takut. Biar dikubur seluruh tubuh mereka pun mereka tidak merasa jerih dan tentu akan dapat mempertahankan nyawa. Akan tetapi yang membuat mereka marah besar adalah penghinaan itu. Mereka dipermainkan oleh dua orang gadis remaja. Hihihihi, biar mereka digerayangi dan digigiti semut-semut dan cacing-cacing sebelum mereka dapat membebaskan diri, kata Willy bertepuk-tepuk tangan. Qian Bu dan Hek Sin Towong mendiamkan saja kedua orang gadis itu. Mereka maklum akan akal Sui Hua untuk meredakan kemarahan Willy. Setelah dua orang itu selesai mengubur dua orang kakek tadi, mereka kini duduk berhadapan di atas rumput. Sui Hua merangkul Willy dan berkata sambil tertawa. Adik Willy yang gagah dan cantik, aku berterima kasih sekali kepadamu atas pertolonganmu tadi dan harap kau maafkan sikapku yang kasar karena aku belum mengenal siapa engkau. Willy memang seorang gadis aneh. Kalau dia diganggu, dia akan berubah menjadi iblis jahat. Kalau dia dijahati, dia akan lebih jahat lagi. Akan tetapi kalau dia dibaiki, dia akan lebih-lebih baik lagi. Maka kini dia mencium pipi halus dari Sui Hua dan berkata, akulah yang telah bersikap kasar. Kau maafkan aku, Enci yang baik, dan engkau pun tadi telah menolongku, maka akulah yang menghaturkan terima kasih kepadamu. Sementara itu, matahari telah terbit dan Willy menjauh dari mereka lalu bersuit panjang dan nyaring disusul suara melengking memanggil-manggil. Tak lama kemudian terdengar lengking panjang sebagai jawaban dan dari atas udara menyambar turun burung Garuda tadi. Burung ini memang sudah biasa dengan Willy, malah dia merasa girang karena dia lebih senang melayani Willy yang selalu bersikap manis kepadanya, daripada melayani Hek Tiao Lomo yang suka bersikap kasar dan kejam kepadanya. Willy mengelus kepala burung itu dan berkata, Paman Garuda, kau baik saja bukan? Nah, kau boleh beristirahat dulu, nanti aku mungkin akan membutuhkan bantuanmu. Garuda itu mengeluarkan suara nguk-nguk seperti seekor anjing jinak, lalu terbang ke atas pohon. Willy lalu kembali ke tempat tiga orang yang sedang bercakap-cakap itu. Qian Bu menceritakan bahwa dia baru saja keluar dari dalam benteng lembah, atas pertanyaan Hek Sin Towong. Sekarang, kami berdua harus kembali ke sana untuk mencoba menyelamatkan keluarga Kao dan Putri Butan.
Dia menutup ceritanya dengan singkat karena dia tidak mau banyak menyebut nama putri itu. Setelah dia mendengar penuturan Willy bahwa Shanti Dewi juga menjadi tawanan, maka hatinya telah bertekad bulat untuk menolong putri itu, biarpun keadaan di dalam benteng itu amat berbahaya. Kalau perlu, dia siap mengorbankan nyawanya demi menolong putri itu. Suhu, mari kita ikut membantu mereka ini. Tiba-tiba Swihua berkata kepada gurunya dan kakek itu pun mengangguk-angguk tanda setuju biarpun alisnya berkerut karena dia merasa sangsi apakah mereka berempat akan sanggup menembus benteng yang dihuni demikian banyaknya orang pandai dan di mana terdapat banyak pula anak buah Kui Liongpang. Akan tetapi sebelum kakek itu mengeluarkan, Qian Bu telah lebih dulu berkata dengan suara yang menyatakan ketidaksenangan hatinya. Terima kasih atas kebaikan Nona hendak membantu kami. Akan tetapi kami rasa tidak perlu kalian membantu kami, karena... Qian Bu merasa tidak enak untuk melanjutkan kata-katanya. Dahulu Ang Xiaoqia ini telah mencuri pusaka dari rumah Xin Xiao Sengjin. Urusan itu pun belum diselesaikan, dan bukankah Nona ini menantang dia untuk menyusul ke pantai Pohai? Dengan demikian, antara mereka tidak ada hubungan persahabatan, bahkan ada urusan yang membuat mereka berdiri sebagai pihak yang bertentangan. Akan tetapi, melihat sikap guru dan murid yang baik itu tadi, dia merasa tidak enak kalau harus mengemukakan hal itu. Ang Xiaoqia ini telah mencuri pusaka Xin Xiao Sengjin, bukan pusakanya. Dan kalau Ang Xiaoqia mencuri, hal itu tentu saja bukan merupakan suatu keanehan karena memang dia murid Raja Maling. Sebetulnya hanya kecil saja sangkut pautnya dengan dirinya, karena pencurian itu dilakukan sehabis dia memenangkan pertandingan melawan Xin Xiao Sengjin. Urusan kecil itu mana dapat disamakan dengan perbuatan guru dan murid ini yang sekarang telah menolongnya, bahkan dapat dikatakan telah menyelamatkan Willy pula. Ai, Qian Bu. Kenapa kau menolak? Enci ini. Siapa namamu tadi, Enci? Swihua tersenyum. Namaku Swihua, Shikang, katanya sambil mengerling ke arah siluman kecil. Mendengar nama ini, Qian Bu mengerutkan alisnya. Kenapa dia merasa seperti tidak asing dengan nama itu? Seolah-olah nama itu sudah dikenalnya benar, padahal dia tahu betul bahwa baru satu kali saja dia bertemu dengan Ang Xiaoqia ini, yaitu ketika gadis ini mencuri pusaka dari rumah Xin Xiao Sengjin. Ketika itu, dia mengira bahwa nona ini Shi Ang, tidak tahunya, sebutan Ang itu bukan Shi, melainkan berarti merah dan tentu karena nona ini selalu memakai pakaian berwarna merah. Enci Swihua ini lihai sekali, dan gurunya lebih lagi. Di benteng itu terdapat banyak sekali orang pandai dan berbahaya, maka bantuan Enci Swihua dan gurunya amatlah baik dan menguntungkan bagi kita. Kenapa engkau menolak? Aku percaya bahwa mereka ini lihai sekali, akan tetapi, dia memandang kepada Swihua dan ada sinar tidak senang menyorot dari pandang mata pendekar itu. Swihua tersenyum dan menjura kepada Qian Bu, katanya halus. Tentu Tai Hiap masih mendendam karena uangnya pernah kuambil dahulu itu, ya? Ketahuilah, Tai Hiap, aku mengambil uangmu karena ingin memperkenalkan engkau kepada Suhu. Nah, ini uangmu itu, lengkap dengan kantungnya, ku kembalikan kepadamu disertai ucapan maaf sebesarnya. Seperti bermain sulap saja, sekali meroboh sakunya, Swihua telah mengeluarkan sebuah pundi-pundi berisi uang dan menyerahkannya kepada Qian Bu. Tidak ada satu sen pun berkurang, Tai Hiap. Qian Bu mengenal pundi-pundi uangnya dan dia terkejut, juga terheran. Jadi, kiranya kantung uangnya dahulu itu pun dicuri oleh gadis maling ini? Bukan main. Bagaimana hal itu dapat dilakukannya padahal dia sama sekali tidak pernah merasa bertemu dengan nona ini dalam perjalanan? Sambil melongo, diterimanya kantung itu dan dia lalu berkata. Terima kasih, Nona. Memang ini pundi-pundi uangku. Akan tetapi bukan soal kecil inilah yang membuat aku meragu, akan tetapi. Tiba-tiba Heksin Touong menjura kepada siluman kecil dan berkata. Tai Hiap, muridku yang jahat ini pernah bercerita bahwa dia telah mengambil pusaka-pusaka dari dalam rumah Xin Xiao Sengjin mendahului Tai Hiap, tentu hal itu yang membuat Tai Hiap meragu, bukan? Hati Qian Bu terasa tidak enak, akan tetapi dia mengangguk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Muridmu telah mengundang aku untuk berkunjung ke pantai Pohai, akan tetapi kebetulan kita bertemu di sini. Qian Bu mengingatkan tantangan Ang Xiaoqia.
Harap Tai Hiap sudi melupakan urusan itu karena ketahuilah bahwa kitab-kitab pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua itu dan diambil oleh muridku yang bodoh adalah kitab-kitab palsu. Dan tentang undangan muridku, biarlah di sini aku mintakan maaf kepada Tai Hiap. Dia menjura dan Qian Bu cepat-cepat mengangkat tangan membangunkan orang tua itu. Dia sudah menduganya demikian, maka diam-diam dia mentertawakan Ang Xio Chia yang memperoleh kitab-kitab palsu. Sudahlah, urusan yang lalu biarlah lalu karena semua itu hanya urusan kecil saja. Aku merasa girang bahwa kita sekarang bertemu sebagai sahabat. Akan tetapi, urusan kami di dalam benteng ini adalah amat berbahaya, maka sungguh tidak enak kalau sampai membuat Jiwi ikut-ikut terancam bahaya. Aku ada rencana yang baik sekali. Tiba-tiba Sui Hua berkata dengan sinar mata bercahaya. Kalau rencanaku dijalankan, bukan saja kita dapat memasuki benteng itu seperti masuk ke dalam rumah sendiri, akan tetapi juga agaknya mudah saja menyelamatkan keluarga kau dan putri Butan itu tanpa ada bahaya dan tanpa pertempuran. Willy sudah merasa girang sekali mendengar ini. Bagaimana rencanamu itu, Enci? Engkau lihat dua orang kakek itu, adik Willy? Nah, biarkan mereka itu membawa Tai Hiap ini dan engkau pulang ke dalam benteng sebagai tawanan, bukankah dengan begitu mudah saja bagi kalian untuk memasuki benteng? Ah! Qian Bu sampai mengeluarkan seruan saking kaget dan herannya. Dia memandang gadis pakaian merah itu dengan alis berkerut. Sudah gilakah gadis ini, pikirnya. Juga Willy yang biasanya cerdik itu, memandang terbelalak kepada Sui Hua. Enci, jangan main-main. Sui Hua tertawa geli. Siapa main-main, adikku sayang? Apakah kau mempunyai cara yang lebih baik daripada itu? Bayangkan saja. Dua orang kakek ini menunggang Garuda itu membawa kalian berdua sebagai tawanan. Nah, siapa yang akan menghalangi mereka di dalam benteng? Tapi, itu rencana gila. Susah-susah kita tangkap, lalu kini kau mengusulkan agar kita melepaskan dua orang iblis itu dan membiarkan mereka menangkap kami berdua? Willy sudah mulai marah karena merasa dipermainkan. Akan tetapi jawaban Sui Hua mengusir kemarahannya dan membuat dia makin terheran-heran, demikian pula Qian Bu. Siapa suruh kau membebaskan mereka, adikku? Biarkan mereka digerogoti semut-semut merah. Aku belum gila menyuruh kau membebaskan dia. Bagaimana kau ini? Tadi kau katakan? Sui Hua lalu mendekati dan merangkul Willy, berkata lirih berbisik-bisik agar tidak terdengar oleh dua orang kakek iblis yang hanya kelihatan kepalanya saja di atas tanah itu dan yang memandang ke arah mereka dengan mata melotot. Aku dan Suhu yang menyamar sebagai mereka dan membawa kalian ke dalam benteng. Qian Bu terkejut. Sungguh permainan yang amat berbahaya. Menyamar sebagai Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui? Mungkin Hek Sin Towong dapat menyamar sebagai salah satu di antara mereka? Akan tetapi nona itu? Mana bisa hal itu dilakukan? Sebelum kita memasuki benteng, tentu Jiwi telah ketahuan dan kalau Jiwi mengalami celaka, kami akan merasa tidak enak sekali, katanya. Juga Willy tidak dapat menerima rencana itu. Enci Sui Hua, harap jangan kau main-main. Kita bukan menghadapi sekumpulan anak-anak kecil yang mudah kau permainkan dengan penyamaran. Kita bukan sedang bermain di atas panggung sandiwara. Wah. Kalian memandang rendah kepandaian guruku, ya? Sui Hua berdiri sambil bertolak pinggang dan kelihatan marah. Gurunya lalu menyentuh lengannya, memandang penuh teguran dan Sui Hua menurunkan kedua tangannya kembali dan membuang sikapnya yang marah. Apa yang dikatakan oleh muridku ini memang benar. Akal itu memang amat baik dan kami kira kami dapat melakukan penyamaran itu sebaik-baiknya. Suhu, mereka tentu tidak percaya. Lebih baik kita buktikan. Mari kita bersembunyi di sana sebentar, Suhu. Gadis berpakaian merah itu lalu menarik tangan gurunya, diajak pergi ke belakang semak-semak belukar tak jauh dari situ sambil membawa buntalannya yang agak besar. Willy hanya saling pandang dengan Qian Bu, terheran-heran dan tidak percaya, akan tetapi juga tertarik sekali. Tempat guru dan murid itu menyelinap lenyap adalah semak-semak belukar yang menyambung dengan pohon-pohon. Tak lama kemudian, terdengarlah dari sebelah kiri, dari balik pohon-pohon, suara seorang nenek-nenek yang agak gemetar menawarkan dagangannya. Sepatu rumput. Barang baik harga murah lekas. Beli.
Di dalam tempat sunyi seperti ini ada orang jualan sepatu rumput, tanya Willy dan dia memandang heran kepada seorang nenek yang datang terbongkok-bongkok membawa beberapa buah sepatu rumput. Akan tetapi Kian Bu memandang kepada nenek itu dan mukanya berubah. Dia adalah nenek itu. Teringatlah dia akan nenek penjual sepatu rumput di daerah Honan itu. Jantungnya berdebar. Nenek ini yang dituduhnya mengambil uangnya sekantung. Dan uang itu tadi dikembalikan oleh Ang Xiaoqia. Kau kenapa, Kian Bu? Kau kenal dia? Willy bertanya. Akan tetapi Kian Bu yang masih bingung itu memandang dan selagi dia hendak lari menghampiri, nenek itu telah lenyap di balik semak-semak. Melihat sikap Kian Bu, Willy makin heran. Kian Bu, siapakah nenek-nenek itu tadi? Akan tetapi yang ditanya hanya memandang bengong ke arah semak-semak. Jadi gadis berpakaian merah itukah kiranya yang menyamar sebagai nenek-nenek itu dahulu? Bukan main. Dan dia sudah bicara dengan nenek itu berhadapan sampai cukup lama, namun dia sama sekali tidak tahu, bahkan uangnya sekantong pun dicurinya atau dicopetnya tanpa dia merasa. Benar-benar hebat gadis itu. Hebat ilmu penyamarannya, juga hebat ilmu copetnya. Hai, bukankah itu engkau, tuaku? Apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak saling jumpa. Kian Bu terkejut dan menoleh ke kanan, juga Willy memandang. Dia melihat seorang pemuda tampan yang bersikap gembira sekali keluar dari pohon sebelah kanan, sikapnya jelas telah lama mengenal Kian Bu. Kau di sini, Kang Kongcu, kata Kian Bu. Tentu saja dia mengenal Kang Sui, pemuda royal yang menjadi teman seperjalanannya menuju ke Honan tempo hari. Akan tetapi, pemuda itu sudah menyelinap pergi lagi. Tunggu, Kang Kongcu. Kian Bu hendak menghampiri dan tiba-tiba dia tersentak kaget bukan main ketika teringat akan nama itu. Kang Sui. Dan Ang Xiaoqia bernama Kang Sui Hua. Pantas saja tadi ketika Ang Xiaoqia memperkenalkan diri sebagai Kang Sui Hua kepada Willy, dia merasa seperti mengenal baik nama itu. Kang Sui dan Kang Sui Hua. Kiranya satu orang. Dia makin kagum dan terheran. Nona itu ternyata telah menyamar sebagai nenek-nenek penjual sepatu, kemudian menyamar sebagai pemuda Kang Sui tanpa dia ketahui sama sekali. Penyamaran sebagai nenek penjual sepatu yang mencopet uangnya itu sudah hebat, akan tetapi penyamarannya sebagai pemuda Kang Sui lebih hebat pula. Dia telah berhari-hari melakukan perjalanan bersama, pemuda itu, melihat Kang Sui memasuki sayembara, sampai pertempuran yang terjadi ketika mereka bertempur memperebutkan Pangeran Yonghua. Dan sama sekali dia tidak tahu bahwa pemuda itu adalah Ang Xiaoqia pula yang menyamar. Pantas saja ketika mereka kehabisan kamar penginapan. Pemuda itu tidak mau tidur sekamar dengan dia. Willy masih bingung. Kian Bu, siapakah nenek-nenek penjual sepatu itu tadi? Dan siapa pula pemuda yang menegurmu tadi? Agaknya engkau mengenal mereka, akan tetapi begitu muncul dan melihatmu, mereka terus pergi. Wajah Kian Bu menjadi merah. Dia merasa malu sendiri mengapa dia sampai dapat dipermainkan oleh gadis itu. Mereka tadi adalah penyamaran nona itu? Enci Sui Hua? Benarkah? Willy tertegun, akan tetapi pada saat itu, dari arah belakangnya terdengar suara tertawa. Willy hampir menjerit mendengar suara ketawa bekas ayahnya itu. Dia cepat membalikkan tubuhnya dan terbelalak memandang kakek raksasa yang berdiri di depannya. Hahaha, anakku Willy yang cantik manis, anakku sayang, marilah engkau ikut ayahmu kembali ke pulau neraka. Tidak. Engkau bukan ayahku. Engkau. Hei. Willy teringat, memutar tubuhnya dan melihat betapa kepala Hek Tiao Lomo masih berada di tempat yang tadi, di mana dia menguburkan tubuh kakek itu bersama kakek Hek Hua Lokui sampai ke leher. Cepat dia membalik dan memandang lagi, akan tetapi jelas bahwa Hek Tiao Lomo benar-benar berdiri di depannya. Bulu tengkuknya meremang dan dia menjerit. Kau iblis tua bangka. Kau setan. Dan dia bergerak hendak menyerang. Akan tetapi, Kian Bu memegang tangannya dan menahannya. Nanti dulu, Enci Willy. Lihat dulu baik-baik siapa dia. Anak durhaka kau. Hendak melawan ayah sendiri? Berani engkau melawan Hek Tiao Lomo? Dan kini raksasa itu tertawa, nampak giginya yang bertaring dan tangan kanannya sudah mencabut golok gergajinya,
sedangkan tangan kirinya memegang jala hitam tipis. Sudah kulihat, dia memang iblis tua itu. Willy berkata sambil memandang terbelalak kepada raksasa di depannya. Lomo, mengapa banyak membuang waktu? Kita tangkap dua bocah ini dan kita serat ke depan Pangeran Liong Bianchu, bukankah kita akan memperoleh hadiah yang amat besar dan kedudukan tinggi kelak? Mari kita tangkap mereka. Willy terkejut memandang kakek bermuka tengkorak yang baru muncul. Hekvilokui. Tidak salah lagi. Dia cepat menoleh dan melihat betapa kepala Hekvilokui masih nampak di sana. Bagaimana dua orang kakek iblis ini mampu membebaskan diri sedangkan kepalanya masih kelihatan di sana? Dia makin bingung dan kini hanya dapat memandang dengan mata terbelalak seperti melihat setan di tengah hari. Lokui. Lihat, bukankah anakku ini sekarang sudah besar dan cantik sekali? Pantas Pangeran Nepal itu sampai terkentut-kentut kegilaan kepadanya. Hektiau Lomo berkata lagi. Tiba-tiba Qianbu menjura kepada dua orang kakek itu sambil berkata. Kepandaian menyamar dari Lo Qianwei dan Nona sungguh membuat saya merasa kagum dan takluk. Mendengar ini, baru Willy sadar. Akan tetapi dia masih belum percaya dan ketika Hektiau Lomo melangkah dekat, dia otomatis mundur-mundur. Karena jerih. Hihihihi, adik Willy, apakah sekarang engkau merasa takut kepadaku? Sikapmu ini amat menyenangkan, adik Willy. Nah, apakah sekarang engkau percaya akan kemampuan encimu ini dan Suhu? Kau. Enci Suihua. Kini barulah Willy percaya setelah mendengar suara gadis itu. Akan tetapi dia masih terheran-heran bukan main. Kang Suihua adalah seorang gadis cantik yang tingginya hampir sama dengan dia. Bagaimana sekarang telah mengubah diri menjadi seorang kakek raksasa yang tinggi itu? Dengan berindap-indap dia menghampiri Hektiau Lomo palsu itu dan meneliti. Memang serupa. Bahkan wajah yang seperti raksasa bertaring itu pun sama. Tubuhnya tinggi besar pun serupa. Kulitnya kehitaman juga sama. Hanya kini nampak olehnya betapa tangan Hektiau Lomo palsu ini terlalu kecil, tidak sebesar tangan bekas ayahnya, sungguh pun aneh sekali, tangan Suihua yang tadinya berkulit halus itu kini menjadi kasar sekali. Dia makin terheran-heran, berjalan mengelilingi Hektiau Lomo palsu itu seperti seorang pedagang sapi sedang memeriksa seekor sapi yang hendak dibelinya. Bagaimana, adik Willy? Apakah masih ada kekurangannya? Willy berhadapan dengan Suihua dan memegang tangannya, akan tetapi cepat dilepasnya kembali dengan jijik. Orang ini terlalu mirip Hektiau Lomo sehingga menimbulkan jijik kepadanya. Bagus sekali, Enci. Sayang ada satu perbedaan menyolok. Tanganku terlalu kecil. Bentak dan matanya melotot. Bukan itu saja, terutama sekali. Baunya. Baunya? Iya, kau tadi berbau sedap harum, sekarang pun masih harum. Padahal, seingatku bau iblis tua itu amat apek. Hahaha, Lomo, agaknya engkau tadi habis mandi minyak wangi, maka baumu menjadi harum. Hati-hati, lebih baik kau hilangkan bau harum itu dengan menggosok rambutmu dengan bunga tahi ayam. Terdengar Hekvilokui berkata. Willy bergidik. Kakek ini memang Hekvilokui, sedikit pun tiada bedanya. Maka kagumlah dia. Kagum bukan main dan dia pun menjura. Heksin Touong, aku benar-benar kagum sekali. Kalian memang hebat. Heksin Touong dan Suihua kini menanggalkan aksi mereka dan bicara dengan suara mereka sendiri. Nah, setelah kalian percaya, marilah kalian membiarkan kami berdua membawa kalian ke dalam benteng sebagai tawanan. Dengan cara ini, tentu akan mudah untuk mengelabuhi mereka, dan terbuka kesempatan kita untuk menolong mereka yang ditawan, kata Heksin Touong. Nanti dulu, Lo Qianpue. Aku masih penasaran. Qianbu kini memandang kepada Hektiau Lomo palsu alias Suihua itu. Jadi kalau begitu nenek penjual sepatu itu? Akulah yang menyamar, Tai Hiap. Maafkan aku, kalau tidak begitu, mana bisa aku mencopet kantung uangmu, kata Suihua sambil tertawa. Lucu sekali melihat raksasa Hektiau Lomo bersikap seperti itu dan mengeluarkan suara begitu merdu. Dan, Kang Kongcu itu. Hihihihi, maaf bahwa aku telah mempermainkanmu, Tai Hiap. Akulah Kang Sui, aku memang sedang bertualang mencari pengalaman, maka mendengar tentang sayembara itu aku ingin memasuki dan meluaskan pengetahuan. Akan tetapi,
Kau telah membantu Gubernur Honan, Nona, dan tahukah engkau bahwa gubernur itu adalah seorang pengkhianat yang agaknya bersekutu dengan Pangeran Nepal? Hek Tiao Lomo palsu itu mengangguk-angguk. Tadinya aku tidak tahu apa-apa. Tahuku hanya aku telah diterima menjadi pengawal dan tentu saja aku bertindak sebagai pengawal. Setelah aku tahu duduknya perkara, terus saja aku meninggalkan Honan. Tak sudi aku menjadi kaki tangan pengkhianat dan pemberontak. Qian Bu mengangguk-angguk dengan hati lega. Kalau begitu baiklah, mari kita berangkat. Akan tetapi tidak mungkin menunggang Garuda kalau berempat, kata Huili. Terlalu berat bagi Garuda dan juga punggungnya tidak dapat menampung 4 orang. Pula, kalau Garuda kembali ke sana tentu akan sukar bagi kita untuk meloloskan diri kalau ada bahaya mengancam, maka biarlah kita jalan kaki saja dan biarkan Garudaku terbang di atas benteng agar dia siap kalau sewaktu-waktu kupanggil. Semua orang setuju dan Huili lalu membisiki telinga Garuda yang dipanggilnya turun, kemudian menepuk lehernya. Garuda itu terbang ke angkasa dan 4 orang itu berangkat meninggalkan tempat itu. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Suma Qianli, putra dari Pulau Es itu. Telah diceritakan di bagian depan betapa Qianli meninggalkan puncak bukit nelayan di tepi sungai di kaki pegunungan Tai Hang San, yaitu tempat tinggal dari Sai Chu Kayong untuk pergi mencari Qian Bu. Adiknya itu pergi tanpa pamit dan Qianli menduga bahwa adiknya tentu akan pergi ke pantai Pohai, seperti diceritakan oleh Qian Bu yang akan memenuhi tantangan Ang Xiao Chia yang telah mencuri pusaka palsu yang disimpan Xin Xiao Sengjin. Akan tetapi setelah lama mencari-cari di pantai Pohai, dia tidak dapat menemukan siapa-siapa, juga tidak dapat menemukan jejak adiknya. Hati Qianli mulai merasa tidak enak dan dia menduga-duga kemana perginya adiknya itu yang kini telah terkenal sebagai pendekar siluman kecil yang amat tinggi kepandaiannya. Karena telah melakukan penyelidikan ke seluruh pantai tanpa hasil, akhirnya Qianli meninggalkan pantai, masih bingung tidak tahu kemana dia harus mencari adiknya itu. Belum jauh dia meninggalkan pantai Pohai, menyusuri lembah muara sungai Huangho, tiba-tiba dari jauh dia melihat orang-orang sedang bertempur. Secara aneh dan dari gerakan mereka yang gesit itu mudah diketahui bahwa yang sedang bertanding adalah orang-orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi. Cepat Qianli berlari menghampiri, akan tetapi dia berlari sambil menyelinap di antara batu-batu dan akhirnya dia tiba di dekat tempat itu, mengintai dari balik sebuah batu besar dan memandang penuh perhatian. Kini dia merasa kagum dan juga terheran-heran. Yang bertanding itu adalah seorang dara cantik jelita yang amat aneh caranya bersilat karena dara ini mempergunakan sebuah senjata istimewa sekali, yaitu sebatang payung yang berkembang. Senjata seperti ini sebetulnya tidaklah terlalu asing bagi Qianli, karena ibu tirinya, yaitu ibu kandung Qian Bu, Putri Nirahai, adalah seorang yang ahli bersilat dengan payung. Akan tetapi, dara cantik ini memainkan payungnya seperti orang menari-nari saja, bukan seperti orang bersilat, apalagi berkelahi. Padahal, saat itu dia dikeroyok oleh 2 orang lawan yang amat tangguh dan yang amat tinggi tingkat ilmu silatnya. Qianli memandang penuh perhatian kepada dara cantik jelita itu. Dara itu cantik jelita dan manis bukan main, usianya kurang lebih 19 tahun, pakaiannya dari sutera yang halus dan indah, yang mencetak tubuhnya yang tinggi ramping, dengan lekuk lengkungnya yang menonjol dan menggairahkan. Tubuh yang amat menarik dari seorang dara yang sudah dewasa dan bagaikan sekuntum bunga sedang mekar. Wajahnya manis sekali, sepasang matanya bergerak-gerak jenaka dan sinarnya tajam dan aneh, hidungnya kecil dan mulutnya selalu tersenyum manis, sehingga dalam keadaan bertanding itu dia seperti orang main-main saja. Gerakan tubuhnya cekatan dan aneh, kedua kakinya kadang-kadang mencuat dengan tiba-tiba, tanda bahwa dara ini memiliki keistimewaan dalam ilmu tendangan yang berbahaya bagi pihak lawan. Adapun 2 orang pengeroyok itu pun bukan orang-orang yang lemah. Sebaliknya malah ilmu kepandaian mereka tinggi sekali, tidak kalah sebetulnya kalau dibandingkan dengan tingkat ilmu silat dari dara berpayung itu. Mereka adalah seorang wanita muda berusia 22 tahun dan seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 30 tahun. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.